Sembari kita tunggu, Waalaikumsalam, Miss. kita absen ya. Aduh, lemes banget ini. Pada puasa nggak ini? Puasa lah, Miss. Dari suara bisa ketahuan ya, mana yang puasa, mana enggak ya. Oke, kita absen dulu ya sambil menunggu yang sudah ada. Oke. Sebentar. Yang sudah hadir, Novianti, Nani. Ya, kelas Jakarta Utara ya. Novianti, oke. Nani, oke. Pagi, Siti Halimah, Ivania. Ivania, oke. Siti Halimah, oke. Rifki Merlina. Merlina minggu lalu nggak hadir ya? Rifki. Oke. Jonathan Nurima Nurlia. Nurlia, Jonathan. Nurlia, Nurul Khotimah. Nurul Khotimah, Nurlia. Oke. Yelda, Ifti, Fiji. Fiji, Ifti. Fiji 2 kali tidak masuk ya. Anisara. Oke, mungkin sampai menunggu temannya. Tugas, alhamdulillah kalau Jakarta Utara komplit ya. Selain Siti Rahmatiah. Ini tidak ada sama sekali hadir atau ini katanya udah keluar ya Siti Rahmatiah. Jakarta Utara, bagus semua. Print. Lalu yang Pasar Minggu, Muhammad Ali Akram, yang seperti saya udah WA ya, Muhammad Ali Akram, Naswa Zafira, dan Dias Fabrizio ini belum ada tugas individunya ya, yang 2 kali. Oke. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait 3 pertemuan kita yang terdahulu, yang kemarin? Atau ada input?
Indra Said, Anissa Fatmah, Rismah Hawi, Anissa Fatmah, Rismah, Alia Yunita, Anissa Julian, Anissa. Ya. Satu menit lagi ya, kita tunggu teman-temannya. Aman. Andini Zidan. Oke, sudah jam 3, kita mulai ya. Silakan open cam, yang bisa open cam, yang tidak bisa saya appreciate, mungkin memang situasinya tidak bisa ya, bukan karena malas atau memang tidak ingin buka kamera. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga ya, mana suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Meskipun kita sedang menjalankan ibadah puasa, ya tidak menjadi hambatan untuk kita melakukan proses belajar mengajar. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang keempat. Sebelumnya kita harusnya ada pertemuan di hari Sabtu untuk makeup kelas yang hari Senin kemarin, tapi karena memang dari kampus diarahkan hari Sabtu kemarin karena baru mulai puasa itu diliburkan. Jadi nanti kita mau mencari hari lain untuk pertemuan pengganti yang sebelumnya. Apakah mau tetap di hari Sabtu atau ada hari lain? Mungkin hari Jumat siang, ada yang bisa? Jumat siang? Ada kelas, Bu. Oh, Jumat siang ada kelas. Oke. Kalau gitu tetap hari Sabtu siang ya. Sabtu siang jam 1. Ya, untuk pengganti kelas yang kemarin kita tidak jadi kita laksanakan. Saya tulis ya, pengganti pertemuan minggu kemarin akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal 8 April 2022 pukul 13.00 aja ya.
Nanti minta tolong Bapak atau Ibu admin untuk membuatkan Zoom-nya ya hari Sabtu tanggal 8 April pukul 1. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Untuk kelas Jakarta Utara, ada Edo? Edo? Tidak ada. Virial? Tidak ada. Ifti? Ada. Ifti ada tadi. Hadir. Muhammad Rifai? Belum ada. Nabila Hutama? Saya, Miss. Oke. Nayara? Saya, Bu. Oke. Nurima? Saya, Miss. Oke. Octavia? Saya, Miss. Putri Samharti? Samhartika? Saya, Miss. Nadwi? Belum ada. Rayi Muhammad? Belum ada. Resti? Belum ada. Rizaldi? Hadir, Miss. Shirley? Hadir, Miss. Siti Hamidah? Belum ada. Tri Ihsan? Belum ada ya. Oke, sekarang yang kelas pasar minggu. Oke, Virginia? Belum ada. Ambia? Alika? Hadir, Miss. Ya. Oke, Andika udah. Susi? Hadir, Miss. Oke, Merlina tadi ada. Silvianti? Belum ada. Paramita? Ada, Miss. Viva? Belum ada. Sarah? Siva hadir, Bu. Oh, Siva hadir. Sarah? Hadir, Bu. Ihsan Kamil? Belum. Helmalia? Hadir, Bu. Muhammad Ali Akram? Belum ada. Vina Anata? Belum ada. Muhammad Reska? Oke, belum ada ya. Ya, Bu, saya, Bu. Oh, ada. Oke, oke. Ya, Ibu ada, Bu. Saya belum. siapa? Dini Fitri. Oh iya, yang belum saya panggil berarti sudah hadir ya. Tadi saya absen sendiri. Izinnya hadir ya, Bu. Ya. Oke, saya akan share hari ini. Ada yang hadir. ya, semua yang tidak saya panggil berarti sudah hadir karena udah saya kolek sendiri tidak dipanggil ya. Ada yang tahu hari ini kita materinya apa? Bukan, Miss. Apa? Siapa? Kompensasi. Kurang tepat. Ada yang lain? Yang bisa jawab dapat poin tentunya. 1, 2, 3. Informasi SDM bukan, Bu? Ya, benar. Ini siapa? Mbak Sarah ya? Iya. Oke, good. Sekarang kita memang membahas tentang sistem informasi SDM. Ini Mbak Sarah saya kasih poin. Sarah Malika Cahya. Oke. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi SDM. Oke, slide saya kelihatan? Terlihat, Miss. Oke. Oke. Jadi ini target capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan setelah materi ini apa yang kalian dapatkan? Pertama, kalian mampu dan terampil membuat rancangan sistem informasi SDM yang
terpadu, dan komunikatif. Lalu untuk substansi kajian hari ini yang akan kita pelajari, komponen dasar SI, sistem informasi SDM itu disingkat SI-SDM ya. Nanti ke depan-depannya kita akan pakai istilah SI-SDM. Lalu menentukan saluran informasi, etika informasi, pemeliharaan data, dan merancang informasi digital. Sebentar ya, ini. Oke. Jadi semua pengantarnya ya, pengantar untuk sistem informasi ini, semua perusahaan besar, pasti nggak perusahaan besar sih, semua perusahaan atau badan usaha pasti memiliki sumber daya manusia yang tentunya perlu di-manage dan juga perlu diolah, dan tidak hanya berupa kertas, melalui kertas ataupun buku gitu ya, catatan logbook gitu. Tapi juga harus harus dibuatkan ke dalam sebuah sistem. Nah, perusahaan pasti memiliki sistem untuk mengumpulkan, memelihara data, dan menjelaskan sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, informasi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tentang sumber daya manusia itu dinamakan sistem informasi sumber daya manusia, atau biasanya orang bilang Human Resources Information System, HRIS, itu juga istilah yang sama. Lalu organisasi SDM biasanya mencakup satu seksi atau bagian HRIS yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem konseptual dari data informasi sumber daya manusia. Jadi apa saja sih data sumber daya manusia itu? Misalnya kita punya satu organisasi punya struktur ya, strukturnya paling tidak ada direktur, atau kepala ataupun manajer, apapun istilahnya. Lalu dia punya bawahannya itu bisa levelnya supervisor atau administrasi atau sekretaris. Itu data-data tersebut itu biasanya sebuah perusahaan itu harus disimpan dalam sebuah sistem. Mencakup apa? Dari data kepegawaian, misalnya nama, sama tanggal lahir, kapan mulai bekerja, terus penempatannya awal di mana, pengalaman sudah berapa tahun, mungkin pada saat hiring, waktu kita seleksi dan lain-lain, kita pasti mencantumkan di CV apa saja data kemampuan seorang pegawai sebelum melamar pekerjaan. Nah, data-data tersebut bagi sebuah perusahaan itu sangat penting karena itu adalah aset. Manusia itu adalah aset sebuah perusahaan, maka untuk mengkompilasi aset yang dia miliki, biasanya Departemen Human Resources, HRD, itu akan mempopulasikannya melalui sebuah sistem. Itulah yang dinamakan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, fungsinya apa sih? Ya, ini sebenarnya hampir sama seperti yang di awal kita, tapi karena memang materinya tentang administrasi sumber daya manusia, waktu di awal kita tidak terlalu mendetail mengenai fungsi sumber daya manusia. Intinya sih memang sumber daya manusia itu memang merupakan aset yang penting bagi sebuah perusahaan dan wajib dikelola oleh sebuah perusahaan karena merupakan aset yang intangible, yang tidak terlihat. Beda kalau misalnya sebuah perusahaan mempunyai gedung atau misalnya mempunyai aset misalnya kendaraan bermotor atau misalnya gedung atau misalnya apalagi ya, misalnya dia perusahaan konstruksi, dia punya traktor atau apapun, itu aset yang bergerak, yang terlihat. Tapi kalau manusia itu adalah aset intangible yang tidak terlihat, tapi memang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Jadi intinya adalah sebuah perusahaan itu berkewajiban untuk mengelola aset yang dimiliki, baik itu tangible ataupun intangible. Dalam hal ini sumber daya manusia masuk dalam aset yang harus dikelola dan memang aset yang sangat penting bagi perusahaan. Kira-kira sampai di sini untuk pengertian SI, SDM, dan
fungsi sumber daya manusia, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, tolong di-chat ya. Artinya kalian ada di ruangan ini. Ada atau tidaknya. Tolong di-chat. Ada pertanyaan? Sepertinya untuk sekarang tidak, Bu. Oke, bagus. Berarti dia ada di ruangan ini. Nah, gitu dong. Berarti ada kolom chat yang kalian bisa gunakan kalau kalian berekspresi ya, walaupun kita online begini. Oke, ini adalah bagian untuk sebuah sistem informasi SDM. Nah, jadi oke, sebentar ya, ini laptopnya agak panas sebentar. Di sini kalian bisa lihat nih flow-nya. Jadi semua data kepegawaian disimpan dalam manajemen data yang paling bawah ini. Di bawah ini ya. Ini semua data milik pegawai. Dimulai dari mana? Dari mulai perekrutan. Perekrutan itu yang kemarin kita bicarakan tentang rekrutmen dan seleksi. Itu pasti kan kita punya data ya. Dokumen apa yang mereka submit seperti CV, pengalaman, pendidikan, itu akan disimpan di database-nya perusahaan. Jadi melalui perekrutan itu, calon pegawai sekalipun biasanya perusahaan zaman sekarang itu sudah merekam data, rekam jejak dari seseorang gitu ya. Kalau kalian pernah lihat di LinkedIn itu sangat lengkap menurut saya untuk perusahaan mencari orang yang sesuai dengan kebutuhan. Karena dia tidak segan-segan memasukkan berapa tahun pengalamannya di mana saja, itu sangat lengkap, sehingga dijadikan basis untuk, dan dia mancanegara ya, worldwide, jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan kita bisa ditanya-tanya oleh orang luar asal skill dan kemampuan kita memang sesuai dengan yang dicari oleh sebuah perusahaan. Jadi bermula dari perekrutan, selanjutnya itu penerimaan. Nah, penerimaan pegawai ini pun datanya akan disimpan oleh bagian HRD karena dia akan melihat kapan pegawai itu mulai bekerja. Itu terkait dengan lamanya bekerja di perusahaan. Itu akan disimpan. Lalu data apa lagi yang disimpan di dalam SISDM, Sistem Informasi SDM, itu pendidikan dan pelatihan. Jadi kayak misalnya seorang pegawai dia sudah melewati jenjang pendidikan apa saja ataupun training apa saja yang sudah diikuti, yang sudah di-assign oleh perusahaan, itu direkam. Jadi memang sistem informasi SDM ini akan memetakan dan juga mengumpulkan semua informasi selengkap-lengkapnya dari seorang pegawai. Karena idealnya memang perusahaan harus mengkeep informasi itu untuk kebutuhannya di kemudian hari. Misalnya ada sebuah posisi baru ataupun ekspansi perusahaan, sehingga dia memerlukan tenaga yang sudah terdidik gitu ya, ataupun sudah memiliki skill yang khusus di bidang itu. Karena mungkin kalian tahu tidak sembarangan orang untuk bidang-bidang tertentu ya, mungkin tidak semua, itu bisa menduduki posisi tertentu hanya karena memang pertama semua umum misalnya sarjana apapun bisa duduk belum tentu. Jadi kalau dengan adanya database ini akan membantu bagi perusahaan, paling tidak dia tahu untuk di organisasinya siapa yang bisa memenuhi satu posisi tersebut. Lalu selanjutnya ini untuk penghentian, maksudnya pemberhentian. Kalau misalnya seorang pegawai berhenti dari resign gitu ya, resign dari perusahaan, itu juga datanya bisa direkam di dalam SISDM.
Selanjutnya ada administrasi, tunjangan dan lain-lain. Ini bagian dari compensation, ya, compensation seorang pegawai itu juga direkam. Sampai dengan akhirnya pegawai ini mengalami menghadapi pensiun sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya dilihat pada saat pegawai ini berapa lama sih dia, berapa tahun lagi akan pensiun, atau perusahaan ingin lihat tahun ini pegawai kita yang pensiun ada berapa sih? Karena itu akan mempengaruhi banyaknya pegawai yang akan direkrut tahun ini, kira-kira seperti itu. Kayak misalnya yang pensiun ada 10 orang gitu. Jadi kemungkinan yang akan kita rekrut sekitar ya 10 orang supaya pegawainya memang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Dan semua ini disimpan di dalam manajemen data, human resources management. Jadi, dan ini sifatnya konfidensial gitu ya. Bahkan saking konfidensialnya, mungkin ada beberapa perusahaan, terutama sih perusahaan luar negeri ya, itu sharing informasi antar pegawai juga tidak diperbolehkan. Jadi misalnya ngobrol tentang hal-hal yang sangat konfidensial. Contohnya adalah gaji. Itu bagi ada bagi tertentu perusahaan gitu, itu adalah hal yang sangat konfidensial dan sangat dilarang untuk diinformasikan dan dibicarakan antar pegawai. Meskipun sebenarnya sama-sama tahu, tapi itu memang dilarang. Ada perusahaan seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan HRD ini kebanyakan itu ada sifat informasinya adalah konfidensial, sehingga etika informasinya itu sangat terjaga dan tidak semua orang bisa akses terhadap informasi itu. Tadi kalian lihat ada di target capaian terkait etika informasi. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian HRD dan memegang sistem informasi sumber daya manusia itu harus orangnya betul-betul terpercaya dan tidak tidak membocorkan informasi perusahaan kepada orang lain. Bahkan biasanya mereka menandatangani fakta integritas dan lain-lain untuk memastikan informasi tidak tersebar kemana-mana. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah evolusi ya, sistem penyimpanan data personal. Jadi kalau dulu mungkin ini zaman kalian nggak tahu kali ya, masih ada disket ya. Sekarang mungkin nggak hanya database. Next-nya mungkin gambar selanjutnya itu bisa jadi metaverse atau apapun yang teknologi sekarang. Jadi yang jelas kalau dulu itu masih tersimpan database ini sangat berkembang. Dulu masih ada storage-nya. Storage-nya itu artinya sebentuk hard gitu ya, bentuk hard disk atau apa yang bisa terlihat. Kalau sekarang kan banyak orang memakai cloud yang nggak kelihatan penyimpannya di awan gitu seolah-olah, tapi itulah perkembangan informasi database. Dan karena memang perkembangan semua lini nggak hanya di human resources aja, semua lini akan berubah ke arah digitalisasi. Jadi tidak heran sekarang pada saat orang melamar atau apapun itu sangat jarang diminta hard copy, kecuali memang ada aspek-aspek tertentu, misalnya surat pernyataan ditandatangani di atas materai itu biasanya dia minta hard copy, walaupun pada saat di submit awal dia akan tetap berbentuk scan aja gitu, dia nggak minta langsung. Tapi itu kalau dulu kan enggak ya, harus hard copy semua di bawah satu amplop besar isinya lamaran, di dalamnya banyak dokumen, CV aja di print. Kalau sekarang kan udah jarang ya, CV itu udah bentuknya soft file, dan itu juga menjadi database di sebuah perusahaan jikalau dia mencari tenaga kerja juga. Jadi memang ini perkembangannya sangat pesat. Tidak heran kalau sekarang memang kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi itu sangat penting dan harus kekinian. Harus kekinian banget, kita kalau enggak mungkin sudah ketinggalan, baik dari sisi skill untuk memanage data kita sendiri ataupun untuk karir kita ke depan. Oke, sebentar, itu kan ini agak lemot ya. Bentar ya. Saya stop share dulu deh.
Sebentar. Begini jelas nggak kira-kira? Soalnya deh kalau di slideshow jadi ada yang hilang. Jelas kah? Begini? Jelas, Miss. Bu. Jadi ini adalah model sistem informasi. Jadi kalian bayangkan saja ya, ini biasanya ada di dalam sebuah sistem, tapi strukturnya yang kalian harus tahu, apa saja yang ada di dalam subsistem input. Jadi apa yang diinput? Itu pertama sistem informasi, dia ada 3 jenis, sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, subsistem intelijen SDM. Jadi ini semua dimasukkan ke dalam database Human Resources Information System. Jadi bisa bersumber terhadap yang internal ataupun eksternal, itu dimasukkan ke dalam satu sistem. Outputnya apa? Jadi kalau kalian pernah dengar SAP system, ada yang udah pernah dengar sistem SAP? Kalau ada, silakan reset. Siapa yang udah pernah dengar SAP system? Atau ada yang sudah pernah pakai? Belum ada? Oke. Oke, jadi kalau SAP sistem itu salah satu contoh adalah sistem yang sangat terintegrasi ya. Jadi dia punya modul keuangan, modul HRD, modul supply chain itu berintegrasi menjadi satu sistem. Outputnya apa? Ini salah satu aja ya yang biasanya mereka gunakan untuk perencanaan angkatan kerja yang tadi ya. Misalnya dari data yang mereka punya, berapa banyak pekerja yang perlu kita hire di setiap tahunnya. Itu bisa dilihat di database, kita lihat apakah memang perlu kita hire atau tidak. Itu juga salah satu faktor penentuan keputusan bagi perusahaan untuk memastikan pegawai yang bekerja adalah yang efektif dan efisien. Tapi mungkin tidak semua perusahaan sekompleks ini gitu ya. Ini mungkin yang range perusahaannya besar kecilnya perusahaan sangat mempengaruhi. Mungkin kalau pegawainya hanya 10 atau 15 tidak perlu sistem yang sekomplikasi ini. Tapi paling tidak ini kalian sudah bisa membayangkan sebenarnya kalaulah dibuat sebuah sistem, desain sistem informasi sumber daya manusia, kira-kira apa sih yang diperlukan dan apa yang dihasilkan gitu ya. Jadi objektifnya ke arah sana. Meskipun kalian belum bisa membayangkan atau belum pernah menghadapi kompleksitasnya yang terjadi di perusahaan, tapi kalian harus punya bayangan sedikit tentang struktur informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, outputnya itu terkait dengan perekrutan. Jadi metode perekrutan juga sangat mempengaruhi. Ini akan disimpan semua di database. Terus ada manajemen angkatan kerja. Manajemen angkatan kerja ini apa sih? Jadi kalau kalian tahu itu ada usia produktif, ada usia yang memang masih learning curve. Jadi orang fresh grade dibanding orang yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun pastinya berbeda ya cara kerjanya dan cara memanage-nya, cara memberikan pelatihannya. Jadi bagaimana perusahaan untuk memanage itu dia akan melihat dari berapa lamanya dia join di perusahaan. Itu yang akan terjadi pada subsistem manajemen angkatan kerja. Lalu selanjutnya untuk subsistem kompensasi, ini untuk melihat kompensasi apa saja yang didapatkan oleh pegawai, termasuk dengan benefitnya, apa saja yang diperoleh, misalnya cuti didapatkan 12 hari dalam setahun gitu. Pada saat nanti pegawai sudah mengambil, misalnya saya ngambil 1 hari di bulan Januari, 1 hari di bulan April gitu. Berarti sisanya berapa? Ada 10. Nah, data-data seperti itu akan di-manage di sistem informasi SDM ini. Jadi dari HRD itu bisa melakukan digitalisasi terhadap informasi, tidak perlu pakai hard copy, ditanda tangan, dan lain-lain. Idealnya itu semua dilakukan paperless ya, semua dilakukan by sistem, pengajuannya, persetujuannya, bentuk hasilnya bagaimana, itu di sistem semua.
Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang manajemen administrasi personalia. Itu sebenarnya bagian dari apa yang ada di sistem informasi SDM. Mungkin nggak terlalu lama nanti waktu saya menjelaskan tentang personalia itu, karena isinya tentang ada yang kalau kalian bertugas sebagai administrasi human resources, maka kalian harus tahu tentang form pengajuan cuti, form pengajuan cuti, pinjaman atau pinjaman kalau di internal ada ya, atau misalnya surat izin, merekap absen. Tapi totally sekarang ini kalau misalnya perusahaannya yang sudah established dengan pegawai yang banyak, itu dilakukan by system. Kalian hanya sebagai administratornya untuk melihat ini pegawai udah berapa banyak sih cutinya atau apa. Bahkan laporannya sendiri itu bisa tergenerate langsung by system. Tidak perlu dikalkulasi manual by buku atau apapun gitu. Tapi kalian harus tahu basicnya dan teorinya mengapa itu ada ataupun tidak ada gitu. Kalau misalnya satu perusahaan tidak pakai itu Bu gitu, masih tetap logbook, fine, nggak apa-apa. Itu kan memang tergantung dari scope perusahaannya dan apakah memang efektif dia pakai logbook atau tidak. Itu kan tergantung ya. Jadi apapun perusahaannya, kalian harus bisa dan harus tahu kapan memang harus ini perusahaannya gede. Maka saya sebagai administrator, kalian nggak akan menemukan untuk membuat form-form manual. Itu semua sudah di-input by system. Request apapun, permintaan apapun terhadap Human Resources Department HRD, itu akan dilakukan by online. Gitu. Kayak misalnya mereka mengisi form. Apa aja yang diisi form, itu sudah didesain oleh HRD, kalian hanya tinggal memonitor. Gitu. Lain hal kalau ada perusahaan yang offline, yang semua manajemennya masih offline dan tentunya akan ada form yang ditandatangan, ditulis manual seperti itu. Tapi kaidah-kaidahnya apa yang harus tercantum di situ nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi kalian setidaknya udah ada gambaran ya apa yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi offline ataupun online tidak masalah. Itu tergantung dari besar tidaknya perusahaan. Tapi semakin ke sini harusnya semua perusahaan akan cenderung lebih ke arah online. Terakhir itu tentang pelaporan lingkungan. Jadi balik lagi ya, tergantung besar kecil perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka tanggung jawab terhadap pelaporan lingkungan. Lingkungan ini apa? Misalnya sebuah perusahaan tekstil ataupun garment gitu, pastinya mereka punya pembuangan limbah gitu ya. Nah, limbah ini juga menjadi PR itu terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan. Pastinya perusahaan akan melaporkan hal-hal tersebut kepada pemerintah, bisa jadi Kementerian Lingkungan Hidup, ya yang berbau-bau lingkungan lah gitu ya. Dan ini biasanya bagi perusahaan yang sudah established itu akan dibuat di sistem supaya terrecord ataupun jika diminta suatu waktu laporannya itu sudah terdata dengan baik gitu. Jadi sistem informasi SDM ini luas ya, nggak hanya seputar pegawainya saja, bisa jadi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang tadi model sistem informasi? Oke, coba ya, saya panggil sudah setengah jam. Oke, Mbak Andini. Andini? Mbak Andini ada? Oke, kalau saya panggil nggak ada, saya mencurigai kehadirannya ya. Mbak Givania. Halo, Mbak Givania. Oke, tidak ada juga ya. Oke, saya catat nih ya. Pada saat saya panggil tidak ada. Tadi hadir pada saat. Tadi Givania tidak ada. Terus kalau
Oh, Andini jalan pulang. Oke, Mbak Andini. Bagi Fania tidak ada komennya. Oke. Lalu siapa lagi ya ini ya? Sebelum kita lanjutkan. Merlina. Mbak Merlina. Oke, tidak ada juga. Mbak Nabila. Iya, Miss. Oke, Mbak Nabila, dari yang tadi diagram model sistem itu, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, komentar? Tidak ada, Miss. Udah ngerti? Insya Allah ngerti. Insya Allah. Oke. Satu lagi, Mbak Putri Samhartika. Iya, Miss. Oke, dari yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Udah ngerti? Lumayan ngerti, Miss. Lumayan ngerti ini berapa nih kalau dari skala 1 sampai 10? 8, Miss. 8 ya, oke. Mbak Putri berarti sudah ngerti nih. Oke, good. Oke, kita lanjut ya. Givadia adalah perjalanan. Oke, ini salah satu yang tadi saya sampaikan untuk sistem informasi akuntansi ya. Jadi data yang ditangani oleh sistem informasi ini yang pertama elemen data personel, contohnya nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Elemen data ini diciptakan SDM pada waktu penerimaan dan diperbaharui selama pegawai bekerja pada perusahaan. Jadi data ini yang seperti tadi saya sampaikan di depan, biasanya itu sudah direcord di depan. Kalau misalnya sepanjang perjalanan pekerjaan pegawai ada perubahan, misalnya tadinya masih single, lalu menikah, lalu punya anak, itu datanya pasti biasanya diupdate di sistem informasi juga. Lalu yang kedua elemen data akuntansi, apa aja isinya? Ini upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor, pajak penghasilan tahun berjalan. Apakah ini saja? Sebenarnya tidak. Apa yang bisa dimasukkan selama memang konteksnya masih dalam bidang akuntansi ya. Tadi sama halnya seperti elemen data personil, selama memang relevan itu bisa dimasukkan. Lalu, nah, sistem informasi akuntansi ini menyediakan data akuntansi sehingga bisa nanti outputnya adalah gambar-gambar ataupun neraca keuangan ataupun non keuangan. Kelihatan juga arus data akuntansi. Jadi tapi kalau sekarang kalau kalian tahu ya yang untuk akuntansi itu ataupun data big data itu biasanya udah dibuatkan database khusus. Kalau pengalaman saya dibuatkan kayak query dalam sebuah database sehingga menghasilkan ringkasan-ringkasan untuk memudahkan dilihat. Jadi misalnya kita ingin melihat berapa banyak pegawai yang absen hari ini gitu. Itu udah dimulai di-compile beberapa data sehingga hasillah memunculkan grafik ataupun chart isinya berapa persen langsung ada persentasenya, langsung bisa bagian apa saja yang absen itu langsung bisa terlihat. Jadi memang itu bisa dilakukan dengan mudah di sistem informasi. Kayak misalnya dulu itu gaji itu tanggung jawab orang SDM, namun lama-lama bisa diribahkan ke bagian sistem informasi akuntansi. Ada seperti itu. Mungkin tidak bisa semua, tapi memungkinkan, mungkin itu bahasa lebih tepat, memungkinkan untuk diberikan kepada sistem informasi akuntansi. Tapi kebanyakan organisasi itu menyatukan semuanya bagi menjadi satu sistem, mungkin tidak terlalu kompleks supaya ya terkait juga dengan biaya tentunya ya dalam memanage sistem informasi ini. Sehingga memang saat sekarang ini keterlibatan SDM dalam aplikasi
aplikasi penggunaan sistem informasi sumber daya manusia itu sangat penting. Makanya pegawainya juga harus kekinian ya, harus bisa mengikuti informasi. Karena biasanya sistem informasi perusahaan akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Kalau misalnya dulu standalone betul-betul harus di depan komputer ataupun nggak bisa mobile. Kalau sekarang itu aplikasi semua sudah berbasis mobile, kita bisa klik di mana saja, kapan saja, tidak terbatas harus duduk manis di depan kantor baru bisa akses, tidak seperti itu lagi. Jadi mungkin perkembangannya ke sininya akan lebih mudah dan memang harus didukung oleh kemampuan teknologi informasi dari pegawai. Makanya tidak heran kita harus bisa menyesuaikan perubahan yang sangat cepat makin ke sininya. Nah, di subsistem tadi yang saya gambarkan di depan tadi ada subsistem penelitian SDM. Jadi idealnya, kembali lagi ya kalau kita bicara ideal, dari sistem informasi yang ada itu bisa dikelola sehingga menghasilkan sebuah penelitian, banyak penelitian. Misalnya satu penelitian tentang suksesi. Jadi orang-orang yang sudah diplot, misalnya untuk keberlangsungan, satu pegawai pensiun gitu ya, satu manajer lah kita bilang, satu manajer pensiun. Siapa sih yang paling pantas untuk menggantikannya? Ini ada di succession studies ini. Jadi orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan, yang memiliki memang pendidikannya mendukung, lama bekerjanya, communication-nya, leadership-nya, nah itu bisa dijadikan prioritas pertama untuk menggantikan si manajer yang akan pensiun. Kira-kira seperti itu. Dan ini berlaku untuk any position, sebenarnya nggak any position sih, lebih ke arah yang mempunyai tim lead kayak supervisor, tim leader gitu, untuk menggantikan yang paling cocok siapa. Ada meskipun saya juga tidak memungkiri pada kenyataannya banyak aspek-aspek lain yang bisa menentukan seseorang itu duduk di satu jabatan gitu ya. Tapi kita kembali lagi, kita belajar hari ini itu untuk proses yang sesungguhnya yang benar gitu, teorinya seperti apa. Di prakteknya kalian bisa lihat sendiri, ada yang memang perusahaan bisa menerapkan 100%, tapi memang kebanyakan tidak bisa seperti itu, ada aspek-aspek yang mereka termasuk dalam penilaian gitu. Aspek-aspeknya apa mungkin pada saat nanti dunia nyata kalian bisa kebayang lah itu seperti apa. Tapi yang jelas secara teoritis kalian tahu apa yang dimaksud succession studies ini, apa fungsinya dan untuk apa. Kalian harus paham gitu ya. Terus yang kedua untuk analisis dan evaluasi jabatan. Misalnya satu jabatan tertentu itu tidak lagi fit untuk mengerjakan pekerjaannya, bisa jadi terlalu ringan atau terlalu berat, bisa dua-duanya ya. Sehingga diperlukan penelitian untuk menganalisa apakah memang pekerjaan itu baik dilakukan oleh misalnya ada 4 orang, 5 orang, atau dengan requirement yang seperti apa, apakah orang sarjana S1 atau D3 bahkan mampu gitu untuk mengerjakan, bahkan D1 mampu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dianalisa, itu melalui analisis dan evaluasi jabatan. Dan yang ketiga itu tentang penelitian keluhan. Sebenarnya ini lebih ke arah customer satisfaction ya, lebih ke arah kalau ada keluhan-keluhan yang disampaikan, misalnya kita memang perusahaan yang berbasis pelanggan, ada customer kita, kalau biasanya istilahnya customer care. Nah, ini juga bisa dilakukan penelitian. Bagaimana sebenarnya kepuasan ataupun kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, itu bisa dilakukan penelitian. Melalui database yang ada, datanya itu dari mana? Itu database dari tadi, sistem informasi sumber daya manusia. Nah, ini subsistem intelijen ini sebenarnya bukan dari sisi apa ya, sifatnya itu memang kerahasiaan, tapi tidak umum ya, tidak umum. Biasanya perusahaan itu mempunyai database untuk melihat positioning dari sebuah perusahaan. Misalnya dia perusahaan manufacture misalnya di bidang baja, besi baja ataupun baja ringan gitu. Tentunya dia akan mencari informasi tentang
kebijakan pemerintah. Ini saya sekalian jelaskan semua ya, biar ini yang dalam poin 3 ini supaya lebih nyambung dan real gitu ya. Seperti apa sebenarnya. Pastinya itu perusahaan akan melihat pertama, kebijakan pemerintah terkait jaringan tersebut apa gitu. Itu juga bisa dibuat, disimpan datanya di dalam database mereka. Meskipun itu tidak dipublish atau tidak diinfokan ke semua pegawai, hanya pegawai-pegawai yang tertentu yang tahu. Gitu. Terus terkait dengan persaingannya, pemasoknya siapa aja gitu. Tapi kan ini demi keberlangsungan perusahaan ya. Nah itu bisa dibuatkan database dalam bentuk bisa jadi sistem informasi resources ataupun yang lain. Lalu juga serikat pekerja. Bisa jadi serikat pekerja ini kan mengayomi dan menjebatani pegawai untuk menyampaikan aspirasi ke perusahaan. Nanti kita ada sih sebab khusus untuk hubungan industrial ya, hubungan industrial antar pegawai dan melalui serikat pekerja. Itu juga bisa didatabasekan supaya pada saat pengambilan keputusan perusahaan itu mempertimbangkan juga kemungkinan gejolak-gejolak yang timbul di antar pegawai, juga kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap pegawai, apakah nanti mereka akan demo ataupun frustasi atau apa, itu bisa diindikasikan di awal gitu sebelum terjadi, sebelum diputuskan kebijakan yang baru tersebut. Nah, ini ada beberapa lagi ya, intelijen masyarakat global, masyarakat keuangan, pesaing. Ini memang bagi perusahaan tertentu itu sangat diperhatikan, tapi memang tujuannya ya, kembali tujuannya itu adalah untuk keberlangsungan perusahaan melihat positioningnya berada di mana saat ini. Jadi tidak semua perusahaan melakukannya, tapi sesuai dengan apa yang target dan tujuan perusahaannya. Tapi yang jelas itu itu bisa dilakukan. Nah, ini jika kita membuat database sumber daya manusia dan lingkungan. Artinya dari lingkungan ini sekitar perusahaan. Bisa dari universitas atau perusahaan pencari eksekutif kayak dulu itu job seeker ya. Sekarang saya lupa namanya. Job Street. Nah, Job Street atau LinkedIn juga sekarang. Kalau dari universitas itu biasanya yang dari CDC-nya, Career Development Center-nya itu banyak. Saya tahu ada beberapa universitas yang punya Career Development Center. Terus dari agen tenaga kerja, ini ya agen-agen yang menyiapkan jasa-jasa tertentu. Terus juga akses umum, ini bisa kayak misalnya dia mau ada database, ada website biasanya. Website yang menyediakan informasi umum, misalnya saat ini itu tren pencari kerja atau tren orang yang dicari perusahaan itu bidang apa sih? Itu ada, itu bisa kita cari. Kalau di kita ini mungkin yang paling general itu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu umum, ada yang umum, ada yang tidak sih. Tapi untuk yang tertentu itu bisa kita cari dan informasinya umum, semua orang bisa melihat. Itu yang akses umum. Lalu untuk database bank pekerjaan perusahaan, ya ini tadi, misalnya seberapa banyak lowongan apa yang dicari orang-orang, dan misalnya database orang yang sudah pernah bekerja di situ, itu disimpan biar orangnya tahu seperti apa. Hal-hal seperti itu yang biasanya disimpan di database-nya. Oke. Nah, kita tadi bilang database. Nah, isinya apa sih? Nah, database HR ini dapat berisi data yang menjelaskan tidak hanya pegawai, tetapi juga organisasi dan perorangan di lingkungan perusahaan. Isinya itu bisa data pegawai atau non-pegawai. Jadi yang tadi saya jelaskan, itu bisa dirangkum di dalam database dan itu menjadi kekayaan intelektual perusahaan. Tidak bisa dicuri, ataupun itu dibocorkan karena sifatnya konfidensial. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya sudah 47 menit ya.
Oke, yang sholat silakan. Kita lanjut aja ya. Semoga bisa selesai nanti awal. Oke, lalu untuk yang output, tadi kita sudah yang input, sekarang yang outputnya itu ada subsistem perencanaan angkatan kerja. Yang tadi saya katakan, perencanaan angkatan kerja itu melibatkan kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa akan datang. Jadi misalnya berapa fresh graduate, berapa yang sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan mendekati pensiun. Ini untuk fungsinya buat apa sih? Ini membuat perencanaan jangka panjang seperti bagian organisasi, peramalan gaji, analisis jabatan, perencanaan dan pemodelan kerja. Jadi outputnya diharapkan untuk future, untuk masa depan, sehingga perusahaan itu juga lebih bisa mempersiapkan diri apa yang harus diperlukan dan harus dilakukan oleh perusahaan. Oke, nah ini subsistem perekrutan. Jadi kalau perekrutan kan berarti perusahaan itu membawa orang masuk ke dalam perusahaan pegawai baru lah ya kita bilang ya. Nah ini kalau untuk aplikasi perekrutan itu biasanya berisi penelusuran pelamar, mencari internal, dan biasanya pada saat kita merekrut itu kita sudah punya informasi apa yang ada di pegawai tersebut. Jadi bisa jadi kan seperti kita pelajari, perekrutan itu kan bisa dari dalam, internal, dan eksternal. Nah, yang aplikasi ini mungkin dengan adanya aplikasi sistem informasi sumber daya manusia, itu bisa memungkinkan untuk dilakukan dua arah, dari internal dan eksternal, dan melalui online, aplikasi online. Seperti kemarin kita sudah pelajari dan ada contohnya, misalnya kalau kemarin tugasnya membuat lowongan kerja, rata-rata kan silakan kirimkan by email. Tapi ada kemarin juga ada dua orang yang bilang silakan klik ke website ini gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, saya ingin tahu nih pendapatnya. Bentar, itu pertanyaannya itu ya. Jadi ada dua hal dalam perekrutan sistem informasi sumber daya manusia dalam bidang perekrutan, subsistem perekrutan. Dia bisa internal dan eksternal, ya kan? Nah, kalau internal bisa dijelaskan, ini terkait dengan sistem informasi ya. Saya minta tolong dijelaskan oleh Mbak Wilda Deborah, silakan. Bagaimana pertanyaannya? Ada Mbak Wilda? Ya, Bu. Bisa bisa berkomunikasi? Halo? Mbak Wilda? Ini saya yang nggak kedengeran atau memang Mbak Wildanya ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Berarti jaringan ya. Oke, kalau gitu Mbak Silvianti. Mbak Silvi? Halo? Saya stop share dulu ya. Oke, Mbak Silvianti ada? Oke, yang saya panggil nggak ada tadi Mbak Gevania, dia lagi perjalanan. Oke, Mbak Marlina habis sholat. Oke, Mbak Silvi lagi di jalan. Oke. Coba Mbak Nani. Mbak Nani?
Kok dipanggil baru izin sholat ya? Oke, coba. Mbak Nayara. Mbak Ya, Nayara. Bu. Oke, Mbak Nayara coba dikasih pendapatnya. Bagaimana perbedaan antara rekrutmen internal dan eksternal dikaitkan dengan sistem informasi yang tadi kita pelajari? Kalau tidak bisa bicara, boleh chat. Saya minta beberapa orang chat ya. Kalau nggak bisa bicara ya. Mbak Nayara 1, Mbak Sarah 2, Mas Ambia 3. Ayo tolong di chat. Kalau tidak bisa chat, mau langsung open mikrofon silakan. Saya tunggu ya. 2 menit. Ayo. Tadi saya minta Mbak Dani. Mas Ambia sama Mbak Sarah ya. Silakan. Mbak Sarah? Iya, Bu. Ya. Gimana Mbak? Ada yang bisa dikomentari kah? Kalau menurut saya itu perekrutan yang internal itu kan perekrutannya dari dalam organisasi ya, Bu. Dia ambil orangnya dari dalam gitu lah. Nah, dia tuh jadi dapat informasinya mungkin dari atasannya langsung ke orang yang akan dinaikkan jabatan itu. Terus kalau yang eksternal itu eh, si perusahaannya ini membuka lowongan kerja, jadi siapapun yang ingin cari kerja atau ya itu tinggal lamar ke informasi yang itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang tadi Mbak Nani, Mbak Ambia, Mas Ambia sama Mbak Sarah, tolong diketik ya di chat ya. 3 menit saya berikan waktu, silakan di chat. Atau yang lain ingin berpendapat, saya kasih waktu 5 menit ya, sampai jam 4 saya lihat di chat komentarnya ya. Saya tunggu ya. Silakan semua. Pertanyaannya tadi,
kita tahu perekrutan ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Jika dikaitkan dengan sistem informasi yang tadi, bagaimana sebenarnya cara perusahaan melakukan rekrutmen internal dan eksternal? Apakah pertanyaannya jelas atau bingung? Halo? Mbak Alika? Iya, Miss. Ya. Apakah mengerti pertanyaannya? Apa tidak? Iya, Miss. Perbedaan antara rekrutmen internal dan eksternal kan, Miss? Ya, dikaitkan dengan sistem informasi ya. Sistem informasi yang kita pelajari hari ini. Ya, Mbak Gavenia, benar. Itu perbedaannya ya. Tapi jika dikaitkan dengan sistem informasi, apa perbedaan prosesnya? Mbak Givania boleh open mic? Nggak usah takut ya, adik-adik mahasiswa sekalian. Jangan takut kalau saya bertanya. Sebenarnya bukan maksud mau gimana-gimana ya, tapi kan kita proses pembelajaran. Saya ingin mengetahui apakah kalian paham, mengerti, bingung, atau tidak tahu. Jadi lebih bagus berekspresilah. Sampaikan saja jika kalian tidak tahu, sampaikan saja jika kalian memang belum mengerti, atau misalnya memang belum paham sama sekali gitu. Jadi kita juga tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kalian diam saja, saya jadi bingung, bisa jadi dua biasanya orang diam. Ngerti atau enggak, memang enggak tahu sama sekali gitu. Jadi kalau saya panggil, kalau kalian tidak menjawab, saya bisa asumsikan kalian mendengarkan apa tidak gitu. Atau kalian takut, saya nggak tahu. Saya minta open kamera aja kalian sulit gitu. Jadi kalau saya panggil mohon berespon. Nggak akan saya makan, nggak akan saya gimana-gimana. Dan kita ini semua belajar ya, nggak perlu malu. Salah itu biasa dan tidak perlu merasa gimana. Justru kalau kalian berbuat, maksudnya bukan berbuat salah lah, dengan pemahaman yang belum pas itu kan bukan berarti salah. Tapi bisa kita luruskan dan kalian akan ingat seumur hidup kalian. Oh iya, dulu kata ibu itu begini gini gini gitu. Paling tidak seperti itu. Jadi tidak akan kalau bagi saya tidak akan ada yang mahasiswa yang saya cap orangnya begini gitu. Tidak hanya karena salah pemahaman atau yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu takut. Belajarlah yang enjoy, enak, santai, tapi serius. Kita dapat materinya, kalian juga bisa menikmati. Kalau misalnya saya terlalu cepat ataupun misalnya tidak mengerti sama yang saya sampaikan, tolong berbicara juga gitu. Jangan diam-diam aja. Oke, ini Mas Indra bilangnya rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja. Sumbernya karyawan yang ada sekarang dicalonkan, dipromosikan, ya benar ya. Jadi mungkin saya rangkum saja nih Mbak Ani juga jawab. Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik antara rekrutmen eksternal. Masing-masing sistem mempunyai kekurangan dan kelebihan yang dapat disesuaikan. Ya benar. Tentunya jika kondisi finansial perusahaan sedang maka akan, ya benar. Benar sekali Mbak Andini. Jadi itu tadi yang saya harapkan memang kalian tahu situasinya. Mungkin saya jawab aja yang antara internal dan eksternal. Jadi di dalam sistem informasi itu jika memang perekrutannya internal biasanya apa yang terjadi? Perusahaan akan memposting, akan menginformasikan bisa jadi melalui email, blast email ke semua pegawai kalau ada open recruitment internal gitu. Itu salah satu cara sistem informasi untuk melakukan rekrutmen internal. Itu kalau melalui email. Atau bisa juga dia melihat dari
kemampuan skill dari pegawai yang dia punya. Dia langsung otomatis panggil, kamu berminat apa enggak. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan secara internal. Tapi kalau eksternal, biasanya mereka menyediakan satu link khusus untuk orang eksternal bisa melamar ke perusahaan gitu. Jadi memang di sistem informasi sumber daya manusia itu memang dipisahkan antara internal dan eksternalnya. Itu aja sih sebenarnya message yang saya ingin sampaikan. Jadi dengan metode rekrutmen yang kemarin kita pelajari dan dikaitkan dengan sistem informasi, efeknya, impact-nya, perbedaannya apa? Itu aja sih yang pengen benang merahnya yang pengen saya sampaikan. Jadi itu saling berkesinambungan ya, saling menyambung teman-teman. Jadi kalian harus paham itu. Nah ini Mbak Virginia panjang nih. Internal perusahaan akan menyampaikan kekurangan dan kebutuhan. Oke, broadcast internal. Nah, benar. Yes. Oke, good, Mbak Virginia. Oke. Yang respon saya kasih poin ya. Mbak Putri Samhartika. Tadi yang di atas itu Mbak Andini, Mbak Said, Andini. Oke. Virginia. Oke. Tri Ihsan. Tadi Putri, rekrutmen internal dilakukan oleh organisasi sehingga karena itu sudah mengetahui sistem informasinya. Ya, benar. Jadi kalau internal, dia sudah terbiasa dengan sistem informasi yang ada di dalam. Gitu. Kalau eksternal, dia belum pelajari tentang itu. Oke, good. Tri Ihsan, menurut saya punya kekurangan kelebihan. Oke, ini sama seperti yang tadi ya. Oke. Good. Ya, jadi apapun itu pemilihan rekrutnya pasti punya plus minus lah ya. Dan tinggal disesuaikan dengan kemampuan perusahaan saat itu, apakah memang memilih internal ataupun eksternal. Oke, good responnya. Terima kasih. Kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Oke. Nah, ini yang angkatan kerja. Ini meliputi apa saja? Ini penilaian kinerja, pelatihan, pengendalian posisi, relokasi, keahlian, suksesi, dan pendisiplinan. Saya cepat aja ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, subsistem kompensasi itu, ini apa aja yang ada di aplikasi kompensasi. Pertama, peningkatan penghargaan, maksudnya benefit. Terus yang bukan benefit, peningkatan apresiasi yang diberikan kepada pegawai. Yang kedua, gaji, kompensasi, insentif bonus, kehadiran. Sedangkan subsistem benefit itu terisi dari contribution, benefit statement, flexible benefit, pemberian saham, pemrosesan klaim. Nah, ini yang untuk pelaporan. Biasanya memang di sistem informasi itu sudah disediakan pelaporan-pelaporan apa aja yang diperlukan oleh perusahaan, baik itu dipersyaratkan internal maupun eksternal. Jadi misalnya ada pelaporan yang rutin diminta oleh lingkungan hidup gitu, apa yang berapa banyak limbah yang dibuang, nah itu biasanya ada laporan-laporan yang diminta. Nah, ini siapa saja pemakai sistem informasi. Kalian bisa lihat di sini tabelnya. Dan ini apakah baku, Bu? Tidak, tidak baku. Ini hanya sebagai gambaran saja apa-apa saja siapa saja pemakainya dan subsistem apa saja gitu. Bisa jadi setiap perusahaan beda-beda sesuai dengan rule-nya dan bentuk besar kecilnya perusahaan. Oke, itu saja untuk materi paparan dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian chat ya, iya apa tidaknya ya. Kalau kalian, saya minta open camp pun susah, sampaikan ini pun susah, bagaimana kita mau bersosialisasi dan berkomunikasi yang efektif kalau tidak ada respon. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Jam 4 pukul 12.
Silakan kalau mau ditanyakan by chat boleh, atau ada yang perlu saya jelaskan kembali boleh. Oke, Mbak Ifti sudah tidak ada. Thank you. Oke. Mbak Novianti, oke. Zidan, oke. Nabila, oke. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Saya Ya, Niken. silakan Mbak Niken. Ya, Mbak Niken. Kok Mbak Niken nggak open cam? Biasanya open cam loh dia. Mbak Niken ini yang pakai Enggak, kacamata juga kan? iya benar. Eh, maaf Bu, sebelumnya saya baru nanya. Soalnya saya baru ini lagi, review lagi. Ya, nggak apa-apa. Kenapa model sistem informasi sumber daya manusia itu dibedain jadi dua gitu, Bu? Ada input sama ada output. Oke. Iya, Bu. Oh, apa? Siapa itu? Oh, ini bocor nih kayaknya. Oke. Dari pertanyaan Mbak Niken tadi nanya, mengapa sistem informasi SDM itu dibedakan ada input dan ada output? Siapa yang bisa berkomentar? Mas Vigi, coba Mas Vigi. Vigi Azmatus. Bisa komentar? Oke, tidak ada jawaban. Mas Rizaldi. Iya, Miss. Ya, silakan. Bagaimana tadi menanggapi pertanyaan Mbak Niken? Ada komentar kah? Enggak, Miss. Belum bisa Komentar. bantu. Oh, belum bisa bantu. Oke, fine, nggak apa-apa. Mbak Syifa. Mbak Syifa? Belum bisa membantu menjawab, Miss. Oke, baik, nggak apa-apa. Mbak Cynthia. Mbak Cynthia? Wah, tumben nih Mbak Cynthia, nggak on ya. Oke, Mbak Anissa Fatmah. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Berarti orang-orang yang dipanggil itu di mana berada sekarang ya? Ini di-record loh ini. Jadi kalau nanti kalian dipertanyakan ya kalian harus bisa bertanggung jawab ya. Oke, saya coba komentari. Tadi pertanyaannya Mbak Niken, kenapa sih di sistem informasi itu ada input ada output? Jadi Mbak Niken, tidak hanya di sistem sistem informasi SDM saja Mbak. Sistem yang dinamakan sistem itu adalah ada input, ada output. Selalu seperti itu. Jadi tidak mungkin ada input, nggak ada outputnya. Itu nggak sistem namanya. Jadi dalam hal ini, kalau dikatakan sistem sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia, perlu ada input yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Inputannya itu apa? Data pegawai, data personal yang tadi, nama, tanggal lahir, pengalaman, sudah berkeluarga atau belum, terus juga misalnya data gaji, misalnya waktu di awal gajinya berapa, itu input. Outputnya apa? Outputnya adalah misalnya perusahaan ingin tahu berapa banyak sih pegawai yang akan memasuki usia pensiun gitu. Itu kan bisa dilihat dari tanggal lahir,
Nah, dengan tahun sekarang itu berapa years? Siapa yang sudah mendekati 56 atau 58 tahun gitu. Itu langsung bisa muncul di sistemnya. Kalau di database-nya itu pakai query atau apapun searching lain, searching engine yang dilakukan di dalamnya, dalam sistem tersebut, tapi itu sebagai output. Jadi dari yang data mentah tadi diolah sehingga menghasilkan output. Di sistem apapun akan seperti itu Mbak Niken, nggak hanya di sistem sumber daya manusia saja. Memang alurnya ada input dan output gitu. Apakah bisa menjawab? Iya Bu, sudah bisa menjawab. Berarti inti dari sistem informasi ini tuh dia kayak semacam data ya Bu di komputer yang dia tuh terdapat sub-subnya dan isinya gitu ya Bu. Iya benar. Jadi semua data kepegawaian, baik itu yang dari segi personalitinya, data pegawai tanggal lahir dan lain-lain, ataupun penggajiannya, benefitnya, itu semua dimasukkan ke dalam sistem sehingga dia kapanpun diperlukan untuk keperluan perusahaan itu ada gitu Mbak. Kayak misalnya dia sudah berapa sih pegawai kita yang punya anak lebih dari 2 gitu. Itu bisa dilakukan di sistem informasi sumber daya manusia gitu. Nggak perlu lagi yang mencatat melalui buku hard copy gitu, enggak. Fungsinya ke arah sana. Oke Bu, terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, sebelum kita lanjut ada lagi pertanyaan satu lagi ya, saya tanya ya, Mbak Nurlia. Nurlia Amelia. Iya, Miss. Ya, ada pertanyaan, Mbak? Itu yang udah chat, Miss. Oke. Pertanyaannya nggak ada. Oh, oke. Oh, ini yang PPT ya? Ya, Iya, nanti Miss. saya share di grup ya setelah perkuliahan ini ya. Ya, Miss, dari perkuliahan awal ya, Miss. Soalnya saya di grup cuma ada yang di tanggal 14 Maret doang, Miss. Oh, yang di awal udah sebenarnya. Ya, udah nanti saya share lagi ya di awalnya. Makasih, Miss. Sama-sama. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya summary-kan dulu ya pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem informasi. Sistem informasi itu apa? Sistem informasi SDM itu berisi tentang informasi, data-data tentang kepegawaian, baik itu data secara personal, data secara finansial, artinya gaji, benefit, dan lain-lain, tentang karir, tentang pengalaman bekerja yang disimpan di dalam sebuah database, dan itu database dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Sistem informasi SDM ini juga biasa digunakan untuk membuat laporan-laporan tertentu terkait dengan permintaan dari pemerintah, lingkungan sekitar, dan juga untuk mendukung penelitian-penelitian yang di bidang sumber daya manusia, mau itu job analysis ataupun melihat dari succession studies, siapa yang regenerasi jabatan, terus apalagi ada beberapa jenis subsistem, ada yang akuntansi, ada yang lingkungan, itu bisa dilihat nanti di slide-nya juga untuk detail-detailnya. Nanti output dari hari ini, saya minta kalian untuk mendesain sistem informasi SDM. Pilihlah, kita lihat ya tugasnya ya. Biasanya kalau dikasih tugas baru kebayang apa yang mau pertanyaan. Oke, saya share ya. Oke. Oke. Oke, kelihatan? Halo? Terlihat Bu. Miss. Ya, oke. Tugasnya itu ada 2. Cuman memang waktu pengerjaannya saya berikan waktu yang lama ya, 2 minggu lebih. Jadi yang pertama, kalian buat makalah kelompok
makalahnya itu formatnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kenapa saya buat bab 1, 2, 3, 4 ini supaya kalian terbiasa. Kalian belum dapat ini ya, metodologi penelitian belum dapat ya mata kuliahnya. Belum kan ya, baru semester 2 ya. Halo? Iya, Bu. Belum dapat kan? Nah, jadi biar kalian terbiasa membuat makalah ataupun sebenarnya saya pengennya buatnya artikel, tapi karena kalian belum dapat itu ya paling tidak kalian bisa membuat strukturnya dari sekarang ya. Jadi ada makalah, buat makalah judulnya Desain Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di mana? Kalian pilih di mana? Sebaiknya sih sebaiknya kalian observasi ke satu perusahaan ya, dimanapun, mau skalanya kecil, besar, terserah, saya bebaskan, tapi memang real perusahaan. Real perusahaan, memang ada perusahaannya, bukan perusahaan yang nggak bisa dibayangkan atau mendesain baru. Jadi dari situ, tolong dituliskan pembahasannya tentang apa sih sistem informasi yang mereka gunakan, nanti tulis di dalam pembahasan, termasuk manajemen personalia. Manajemen personalia ini seperti yang tadi sempat saya serempet sedikit. Misalnya ada form absensi, form cuti, form untuk merekap ketidakhadiran, gitu-gitu. Jadi apa sih di sistemnya mereka yang mereka buat untuk sumber daya manusia? Lalu nanti di bab 4, kalian simpulkan sebenarnya sistemnya itu seperti apa gambarannya, lalu saran kalian setelah kalian mempelajari tentang sistem informasi ini. Apakah memang menurut saya ini sudah relevan dengan ini atau apa gitu. Itu tuliskan di bab 4. Ini tugasnya kelompok. Kelompoknya apakah harus tetap yang kemarin, Bu? Terserah. Kelompok apa saja, yang penting maksimal 3 orang. Tidak boleh 4 orang, maksimal 3 orang. 2 orang boleh? Boleh. Terus makalahnya ini dikirimkan dalam bentuk PDF dan dikirim ke alamat email saya. Deadline-nya tanggal 20 April, jadi cukup lama. Jam 8 malam. Yang mengirimkan tugas cukup 1 ya. Kalau kalian kelompok ada 3, 1 orang aja yang kirimkan. Nanti akan saya rekap dan saya infokan jika saya tidak nerima. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu dikirim berulang-ulang ya. Nanti saya rekap. Lalu tugas kedua. Sampai tugas pertama ini ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas tolong ditanyakan ya. Usul dan saran atau negosiasi. Boleh. Mungkin dari sampai dengan UTS ini yang tugas agak berat. Nanti setelah ini mungkin tidak ada lagi tugas yang bukan berat sebenarnya, agak kompleks saja. Tapi nanti setelah ini mungkin lebih ringan, hanya karena memang materi ini yang agak lebih kalian perlu targetnya itu kalian perlu mendesain. Kalian harus bisa mendesain, makanya saya perlu menugaskan hal ini. Gitu. Untuk makalah ada pertanyaan? Bu, itu di videoin ya? Nanti ini ya dulu ya. Ini di yang tugas pertama makalah dulu. Oke, Bu. 4 orang Makasih, Bu. enggak? Ya 3 orang aja ya. Kalau 4 orang bagi 2 aja, 2 seorang. 2 satu kelompok ya, Mas Reska ya. Kalau kalian berempat, kalian pecah 2 aja. Jadi 2 satu kelompok. Karena maksimal kan 3 ya. Itu tugas pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk tugas kedua. Tugas kedua, ya silakan. Kalau misalkan nanti setelah perkuliahan, misalkan saya bingung nih, tapi saya boleh nanya lewat chat pribadi nggak, Miss? Boleh, tanyalah. Cuman mungkin saya nggak bisa langsung jawab gitu ya Mbak ya. Secepatnya saya jawab, saya usahakan, tapi silakan aja bertanya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Miss. Ya, nanti mungkin saya jawabnya di grup ya.
supaya yang lain siapa tahu dengan pertanyaan yang sama, atau tanya di grup aja nggak apa-apa Mbak, tanya di grup aja. Siapa tahu ada yang memang pertanyaannya sama sehingga bisa dipahami sama yang lain ya. Iya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaannya terkait tugas pertama ini? Oke, kita karena tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham dan mengerti. Lalu tugas kedua, makalah tersebut kalian buat dalam slide presentasi. Kalian presentasikan tapi direkam saja. Direkam saja. Setiap anggota kelompok wajib presentasi. Ya, mungkin nggak perlu lama durasinya, maksimal mungkin 10 menit maksimal. Deadline pengumpulannya itu tanggal 25 April pukul 8. Linknya saja. Jadi kalau kalian misalnya upload ke YouTube silakan pakai akun kalian, nanti kirimkan ke saya linknya saja. Atau kalian simpan di Google Drive, nanti kirim linknya saja ke saya. Dan semua anggota harus ngomong ya, harus presentasi. Mau 5 menit, mau 2 menit, mau 3 menit, pokoknya semua harus ngomong. Ya. Itu saya minta dikumpulkan di tanggal 25 April. Sebenarnya bukan materi yang berbeda, hanya saja ini dipresentasikan. Begitu kalian buat makalah, kalian buatkan slide PowerPoint-nya, kalian present. Jadi kalian nanti buat apa ya? Zoom yang gratis kan itu ada ya 40 menitan ya kira-kira ya. Kalau kalian presentasi untuk 10 menit bertiga aja terus di-record harusnya bisa. Jadi tidak mengganggu dan memberatkan harusnya. Karena memang zaman sekarang kalian harus bisa seperti itu. Makanya saya betul-betul pengen kalian punya skillnya dan pengetahuannya ke arah sana, memaksa kalian untuk siapa tahu ada yang belum pernah, belum belajar, mungkin ada yang sudah pernah terbiasa, tidak berat, tapi bagi orang yang belum pernah mungkin agak berat, tapi yakinlah ini nanti akan membantu kalian ke depannya. Kira-kira seperti itu. Untuk tugas kedua, ada pertanyaan. Mungkin di minggu depan saya nggak ngasih tugas ya. Minggu depan saya nggak ngasih tugas. Saya janji. Jadi minggu ini yang saya kasih agak lebih ini supaya sebelum UTS kita udah selesai yang berat-berat. Untuk tugas kedua ada pertanyaan atau negosiasi, boleh? Tidak, Miss. Tidak, oke. Udah ya, cukup clear ya? Iya, Miss. Ya, Bu. Oke. Yang ikhlas loh ini. Iya, Miss, ikhlas. Iya loh, kalau nggak ikhlas nanti nggak enak loh. Oke, jadi biar saya sampaikan tugasnya, kita punya 2 tugas, 1 tugas makalah, dan 1 lagi tugas untuk merekam di video. File videonya bisa bisa lewat link YouTube ataupun Google Drive, silakan aja. Yang penting saya dikasih akses nanti. Linknya dikirimkan by email, makalah juga by email, jangan terlambat sesuai dengan waktu. Harusnya per kelompok sih tidak begitu memberatkan, tapi saat presentasi semua anggota kelompok harus presentasi, gitu ya. Oke, mungkin secara materi yang ingin saya sampaikan untuk sistem informasi sumber daya manusia mungkin hanya itu saja. Mungkin saya perlu finalisasi dulu ya terkait absensi yang tadi yang belum. Dari kelas pasar minggu, Mbak Silvi, Mbak Virginia, ada ya? Mbak Virginia? Iya, Miss, ada. Ambia? Ada, Miss. Ada. Tadi kalau pas nggak di absen dipanggil tugas nggak ada, giliran absen ada. Kalau benar sesungguhnya tanggung sendiri ya. Silvianti? Ada? Silvianti? Belum ada. Ihsan. Oh, Silvianti
ada nih. Oke, Mbak Silvi. Oke. Hari ini jaringan emang agak jelek. Ihsan Kamil ada? Hadir Miss, ada Miss. Oke. Ali Akram? Tidak ada. Vina Anata? Vina? Tidak ada. Muhammad Reska? Tadi ada. Ya Bu, saya Bu. Ya. Oke, absensi saya tutup ya. Untuk yang Jakarta Utara. Edo. Tidak ada. Virial. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifai. Hadir, Miss. Oke, Nayara. Nayara 1. Nayara 2. Saya, Miss. Aduh, Mbak Nayara lama sekali jawabnya, Mbak. Oke, Ratna Dwi. Ini hadir, Miss. Oke, Rai Muhammad. Hadir, Miss. Oke. Oke, Resti. Siapa yang bocor ini? Ini ya. Mbak Nayar. Oke, Mbak Resti hadir. Oke. Siti Hamidah tadi hadir ya. Mbak Siti Hamidah masih ada? Hadir, Miss. Oke. Tri Ihsan. Hadir, Miss. Oh, ada. Oke. Maaf agak ngawang. Oke. Oke, berarti dari kelas Jakarta Utara yang tidak hadir hanya Edo. Dari kelas Pasar Minggu yang tidak hadir ada 2, Muhammad Ali Akram sama Vina Anata. Oke. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti PPT-nya dan detail tugasnya saya infokan di grup. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja. Jangan malu-malu. Jangan sampai tugas yang dikerjakan tidak sesuai ya. Kemarin tugas yang terakhir kita membuat ini ya, komentar terhadap apa yang kemarin tugasnya ya? Saya jadi lupa. Ada yang ingat tugas kemarin? Perjanjian kerja, Miss. Nah, perjanjian kerja. Good, Mbak Octavia. Bagaimana komentar Anda tentang perjanjian kerja yang adil kan ya? Ada juga yang menjawab perjanjian kerja nggak ada kaitan dengan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Nggak ada. Malah pengertian perjanjian kerja, fungsinya, apanya gitu. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi tolong diperhatikan, dibaca soalnya baik-baik gitu ya. Bukan berarti nggak saya kasih nilai, saya kasih nilai. Tapi lihatlah pertanyaannya biar jawabannya nyambung. Mungkin itu aja komentar dari saya. Nilainya sudah ada semua dan sudah saya respon. Kalau nanti memang yang tidak saya info nilainya yang komentar ya, karena nanti sulit kalau di situ semua banyak. Nanti saja di akhir nanti saya infokan. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Jaga kesehatan. Sampai bertemu di hari Sabtu tanggal 8 April 2022 pukul 1 siang ya. Nanti saya infokan juga di grup. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss. Miss.